Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3521-3523. Tetua Sekte memimpin orang-orang ini dari istana tanpa jiwa ke dalam gua binatang badak roh. Setelah melihat dua makhluk roh, satu besar dan satu kecil, orang-orang di istana tanpa jiwa sangat bersemangat. Jadi ini binatang badak roh. Kelihatannya bodoh. Apakah mereka benar-benar sensitif terhadap nafas? Setelah wanita berbaju hitam melihat binatang badak roh, dia segera mendekatinya. Rekan Taois, ini adalah binatang roh yang baru saja dilahirkan. Jangan mendekatinya. Tetua sekte itu buru-buru berbicara untuk menghentikan wanita berpakaian hitam itu mendekat. Tapi wanita berbaju hitam itu bergegas maju dan meraih binatang roh kecil itu. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Tetua sekte terkejut dan bergegas menghentikannya. Namun pria berbaju hitam itu memasang tatapan dingin di matanya, binatang badak roh ini milik kami. Jika kamu berani menghentikannya, kamu akan dibunuh. Setelah itu, pria itu memukul dengan telapak tangan. Tetua sekte terkejut, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang dari istana tanpa jiwa ini akan berani merampok binatang badak roh di lembah binatang roh mereka secara terbuka. Tetua sekte buru-buru mundur, tetapi wanita berbaju hitam telah menangkap binatang badak roh kecil itu. Saudaraku, ayo mundur. Setelah binatang roh itu berhasil diambil, wanita berbaju hitam itu berteriak. Orang-orang dari istana tanpa jiwa ini mulai bergegas keluar gua. Hentikan mereka, teriak sesepuh sekte. Mendengar raungan sesepuh sekte, banyak biksu di lembah binatang roh mengambil tindakan untuk menghentikannya. Hanya saja para penggarap iblis di istana tanpa jiwa jelas jauh lebih kuat, begitu banyak penggarap di lembah binatang roh yang terjatuh ke tanah. Melihat para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa hendak bergegas keluar dari lembah binatang roh, tiba-tiba tiga sosok muncul, dan salah satu dari mereka melayangkan pukulan. Pukulan ini mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung menghalangi jalannya. Ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia melangkah maju dan meninju sosok tinju itu. Gemuruh. Suara yang bergema di seluruh dunia, menakutkan. Kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak dalam sekejap. Pria berbaju hitam itu berhenti sejenak, lalu mundur 3 langkah. Ketika wanita berbaju hitam melihat ini, dia langsung berhenti. Letakkan binatang badak roh itu, dan aku bisa melepaskanmu. Dev memandang orang-orang di istana tanpa jiwa dan berkata dengan dingin. Beberapa orang di istana tanpa jiwa tidak mengenal Dev. Ketika mereka melihat bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, mereka semua mengira ini salah. Terutama pria berbaju hitam, wajahnya sangat muram, lagi pula, dia adalah biksu kelas 6 di alam kesengsaraan transendensi, dan dia juga dianggap sebagai pemimpin di istana tanpa jiwa. Sekarang dia tiba-tiba terlempar mundur 3 langkah oleh seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Itu sangat memalukan. Keluar dari sini, atau kamu akan mati, kata pria berbaju hitam dengan wajah dingin dan mengertakkan gigi. Nada yang sombong sekali. Scarlett dan Helena melangkah maju perlahan. Aura alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 terungkap dari tubuh Scarlett, dan aura menakutkan terus menekan orang-orang di istana tanpa jiwa. Pada saat ini, para tetua sekte juga memimpin orang-orang untuk mengejar dan mengepung orang-orang ini dari istana tanpa jiwa. Melihat Scarlett adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, wajah orang-orang di istana tanpa jiwa menjadi semakin jelek. Kamu sangat berani. Kami dari istana tanpa jiwa. Jika kamu berani menyentuh kami, kamu akan dibunuh oleh istana tanpa jiwa. Jika kamu tidak ingin lembah binatang roh berubah menjadi api penyucian, berikan jalan kepadaku segera. Pria berbaju hitam keluar dari rumah dan berteriak keras. Dia mengira nama istana tanpa jiwa akan mengejutkan semua orang. Tapi saya menemukan bahwa setelah saya mengatakannya, tidak ada yang menyerah. Istana tanpa jiwa. Ketika Dev mendengar nama ini, dia langsung teringat pada Penatua Fei, lalu tersenyum dingin dan berkata, seekor anjing dari aliansi penyegelan iblis mulai menggonggong. Apakah menurutmu istana tanpa jiwamu sangat kuat? Mendengar kata-kata Dev, pria berhati hitam itu tiba-tiba kaget. Semua orang di istana tanpa jiwa juga langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa sangat sedikit orang yang tahu bahwa istana tanpa jiwa bekerja sebagai anjing untuk aliansi penyegelan iblis.
Mereka tidak mengerti bagaimana Dev mengetahui hal ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu berani mempermalukan istana tanpa jiwa kami, kamu mencari kematian. Pria berbaju hitam itu meraung ke arah Dev. Mustahil baginya untuk mengakui bahwa istana tanpa jiwa adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, kamu tahu yang terbaik di hatimu. Karena kamu berasal dari istana tanpa jiwa, bahkan jika kamu mengembalikan binatang badak roh, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kata Dev dengan mata dingin. Istana tanpa jiwa juga mengejar Dev. Sekarang Dev telah bertemu seseorang dari istana tanpa jiwa, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Terlebih lagi, sekarang mereka mengikuti orang-orang dari lembah binatang roh, kekuatan mereka tidak lemah. Cukup sudah berurusan dengan orang-orang dari istana tanpa jiwa ini. Nak, sepertinya kamu akan melawan kami sampai mati. Pria bermata hitam itu menjadi dingin, dan kemudian energi hitam keluar dari tangannya. Energi hitam yang tampak biasa ini mengandung kekuatan yang menakutkan dan langsung menuju ke Dev. Pria berbaju hitam tidak dapat membunuh Dev, seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, jadi sekarang dia mencoba yang terbaik untuk menyerangnya. Beraninya kamu. Melihat ini, Scarlet berteriak dengan marah. Tapi Dev menghentikan Scarlet, dan cahaya dingin di matanya terus berkedip, jangan khawatir, dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, saya hanya ingin mencobanya. Saya melihat cahaya keemasan keluar tubuh Dev, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seketika seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Ledakan. Energi hitam meledak, dan Dev langsung menciptakan dua penghalang, mengambil posisi bertahan. Tetapi ketika kedua penghalang itu bersentuhan dengan energi hitam, keduanya langsung hancur. Lalu menghantam tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Dev mundur 3 langkah. Sisik emas dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan terus berjatuhan, dan tak lama kemudian kulit Dev terlihat. Namun, energi hitam tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Dev dan dengan cepat menghilang. Alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, tidak lebih dari kentut. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Jika bukan karena energi hitam korosif dari pria berbaju hitam, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan tidak akan hancur. Melihat dia berjuang keras, tapi dia tidak hanya tidak bisa membunuh Dev, dia bahkan tidak menyakiti bisa Dev. Hati pria itu tiba-tiba menimbulkan badai. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi, dan dia adalah biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Ada perbedaan 5 alam kecil. Bagaimana tidak bisa dibunuh? Orang lain di istana tanpa jiwa juga melihat ke arah Dev dengan kaget saat ini, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Letakkan binatang badak roh itu. Dev memandang wanita berbaju hitam itu dan berkata dengan mata dingin. Hah, hanya karena kamu bisa menolak telapak tangan kakakku, bukan berarti kamu bisa menolak telapak tanganku. Serahkan padamu ketika kamu mau. Kamu pikir kamu ini siapa? Wanita berbaju hitam itu meletakkan binatang badak roh dan mengambil tindakan terhadap Dev. Seorang gadis sangat kasar, kamu benar-benar perlu dihukum. Scarlet mendengus dingin, dan seketika nafas keluar dari tubuhnya. Ledakan. Sebelum wanita berbaju hitam sempat bereaksi, dia merasakan beban berat menimpa tubuhnya dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Adik. Ketika pria berbaju hitam melihat ini, dia berteriak dengan cemas. Wanita berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan berusaha keras untuk bangun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia, alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-6, tidak berdaya untuk melawan di depan Scarlet, alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Orang-orang dari istana tanpa jiwa ini terlalu lemah. Kalian hanya memiliki ranah kultivasi, tetapi tidak memiliki kemampuan nyata. Scarlet tidak bisa menahan cibiran. Secara logika, biksu alam kesengsaraan transendensi kelas 6 tidak akan dengan mudah untuk ditekan oleh biksu alam kesengsaraan transendensi kelas 7, tapi dia bahkan tidak dapat bergerak bahkan dengan nafas acak. Itu hanya karena istana tanpa jiwa telah menjadi antek dari aliansi penyegelan iblis, jadi baik itu sumber daya maupun pelatihan, semuanya sudah kosong. Meskipun pria dan wanita berbaju hitam tampaknya memiliki budidaya alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, kekuatan mereka sebenarnya tidak terlalu tinggi. Scarlet akhirnya mengerti kenapa Dev berani melawan telapak tangan pria berbaju hitam tanpa membiarkannya mengambil tindakan. Kami akan kembalikan binatang badak roh ini padamu. Kami tidak menginginkannya lagi. Biarkan kami pergi. Pria berbaju hitam itu memandang Scarlet dan berkata.
Scarlet tidak bergerak sama sekali, dan terus menekan wanita berbaju hitam. Melihat ini, pria berbaju hitam hanya bisa melihat ke arah Dev. Dia melihat bahwa Dev lah yang membuat keputusan terakhir di sini. Katakan padaku, istana tanpa jiwamu menginginkan binatang badak roh itu untuk apa? Dev bertanya pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu sedikit mengernyit, ragu-ragu, dan sepertinya tidak ingin mengatakan apapun. Huff, jika kami menanyakan sesuatu padamu, katakan saja dengan jujur, jika tidak. Scarlet menambahkan sedikit nafas, dan wanita berbaju hitam itu tiba-tiba berteriak. Aku akan bilang. Melihat ini, pria berbaju hitam buru-buru berkata, ada pengkhianat di istana tanpa jiwa kami. Kami membutuhkan binatang roh untuk mendeteksi aura pengkhianat itu dan menemukannya di mana pengkhianat itu berada. Pengkhianat. Dev mengerutkan kening dan langsung teringat pada Penatua Fei. Apakah pengkhianat yang kamu bicarakan adalah Penatua Fei dari istana tanpa jiwamu? Dev bertanya. Pria berbaju hitam itu tertegun dan menatap Dev dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mengetahuinya. Katakan padaku dulu, bagaimana caranya Penatua Fei telah berkhianat? Dev sedikit menyipitkan matanya dan berkata. Saya tidak bisa mengatakannya. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Ketika Dev melihat ini, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan kemudian menempel di bahu wanita berbaju hitam. Jika kamu tidak memberitahunya, biarkan dia mati, ancam Dev. Kakak, kamu tidak bisa mengatakannya, jika tidak, istana tanpa jiwa kita akan hancur. Pemberontakan Penatua Fei telah menempatkan istana tanpa jiwa kita dalam kesulitan. Kamu tidak dapat berbicara lagi. Wanita berbaju hitam itu berteriak pada pria itu. Pria berbaju hitam itu tampak cemas dan dilema. Dev memberikan sedikit kekuatan pada pedang pembunuh naga di tangannya, dan garis tipis langsung muncul di leher wanita itu. Luka dan darah terus berjatuhan. Melihat Dev benar-benar mengambil tindakan, pria berbaju hitam buru-buru berkata, jangan mengambil tindakan, aku akan katakan. Setelah jeda, pria berbaju hitam berkata, itu adalah Penatua Chu dari Aliansi Penyegelan Iblis yang memberi tahu kami. Memang benar bahwa kami bekerja sama dengan Aliansi Penyegelan Iblis. Penatua Chu mengatakan bahwa Penatua Fei diam-diam menyerang Tyrell Zuo, tuan muda dari Aliansi Penyegelan Iblis, yang menyebabkan Tyrell dibunuh oleh Dev. Penatua Chu memberi tahu kami bahwa istana tanpa jiwa harus memberikan penjelasan, dan dia juga menghubungi kepala cabang terdekat dari Aliansi Penyegelan Iblis, bersiap untuk memburu Dev. Setelah mendengar kata-kata pria berbaju hitam, Dev tersenyum dingin dan berkata, apakah pemimpin Aliansi Penyegelan Iblis tahu bahwa putranya sudah mati? Saya pikir belum tahu. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir istana tanpa jiwa kami dan Penatua Chu tidak akan bertahan hidup. Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, aku sudah mengatakannya dengan jujur, kamu akan melepaskan adikku, kan? Tentu saja aku tahu apa yang kamu katakan itu jujur, karena akulah Dev yang kamu katakan, kata Dev sambil tersenyum tipis. Apakah kamu Dev? Pria bermata hitam itu sangat terkejut. Dia tidak percaya dia bisa bertemu Dev di lembah binatang roh ini. Wanita berbaju hitam juga memandang Dev dengan tidak percaya. Tentu saja, jika aku Dev, bukankah istana tanpa jiwamu mendapat perintah untuk memburuku? Dev masih memiliki senyuman di wajahnya. Pria berbaju hitam itu tampak pucat saat ini, dia tahu jika dia jatuh ke tangan Dev, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Wanita berbaju hitam juga perlahan menundukkan kepalanya. Pada titik ini, mereka hanya bisa menerima nasib buruk. Jika Scarlet tidak ada di sini, mereka bisa bertarung dengan Dev. Bahkan jika ada bantuan dari lembah binatang roh, mereka tidak takut. Tapi sekarang Scarlet ada di sini, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, mereka bukan tandingannya sama sekali. Karena kami telah jatuh ke tanganmu, kamu dapat membunuh atau memenggal kepala kami sesukamu, tetapi guruku akan membalaskan dendam kami, kata pria berbaju hitam dengan dingin. Bersambung.